Ya, ya, sudah ya. oke. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Dr. Radian Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia. Kita semuanya, para pemirsa, para audien ngaji pendidikan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan seri yang ke-31 dari program ngaji pendidikan bersama Dewan Dakwah Islam Indonesia yang sebagaimana biasa insya Allah rutin diisi oleh Bapak Ketua Umum Dr. Haji Radian Husaini. Kita sapa terlebih dahulu. Bagaimana Ustaz? Kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Secara Sudah umum, sehat? alhamdulillah. Ini sudah Ya, nyampe rumah dari masih perjalanan. masih di Jombang ini. Oh, masih di Jombang. Di Jombang. Alhamdulillah kalau kaki sudah semakin membaik ya. Ini tinggal pemulihan lah proses. Nah, ini yang lama memang. Oh ya. Allah tahu insya Allah Ustaz. Ya, Dan kita manfaatkan waktulah insya Allah waktunya. untuk membahas tema yang sangat penting ini malam hari ini insya Allah. Ya. Baik. Insya Allah Bapak Ibu para peserta semuanya, Zoom meeting dari program ngaji pendidikan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Malam hari ini insya Allah seri yang ke-31 kita bersama Ustaz Radian Husaini akan membahas tentang tema guru beradab kunci kebangkitan bangsa. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan bisa berjalan dengan baik dan mari sama-sama kita simak untuk mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Al-Ustaz Radian Husaini. Tafadhol masykur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Dr. Ujang Habibie, Ketua Bidang Pendidikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Malam hari ini kita kembali ya membincang tentang masalah guru. Ini karena juga saya perhatikan beberapa hari ini ramai diskusi tentang keluarnya peraturan menteri yang baru ya, Permendikbudristek nomor 44 tahun 2004 tentang dosen ya. Tentang jenjang karir, tentang sertifikasi ya dan sebagainya tentang perdosenan gitu yang kalau kita lihat sekarang di media online ya ada penjelasan resmi dari Kemendikbud, dari Dirjen Dikti, PLT Dirjen Vokasi dan sebagainya, pokoknya dan juga dari beberapa pengamat pendidikan membahas tentang itu ya. Dosen ini sebetulnya guru juga. Tapi kita malam hari ini akan coba menelaah ya secara umum ya. Kalau kita bicara guru ya biasanya gitu ya. Pertama kali yang muncul di wacana pendidikan di negeri kita ini kan masalah gaji. Ya, masalah pendapatan ya. Kita tentu mengakui lah bahwa masalah gaji, pendapatan ya bagi para guru itu satu yang sangat penting. Tapi sebenarnya konsep dasarnya itu yang penting ya. Jadi saya melihat ya seperti peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 ini tentang dosen ya. Itu kan misalnya ada aturan bahwa dosen itu tidak boleh ya digaji di bawah UMR yang swasta gitu ya. Kalau yang ASN jelas akan mendapatkan imbalan ya di atas di atas UMR lah. Tapi yang swasta ini. Nah sebenarnya cara pandang ya sekali lagi ya cara pandang pemerintah terhadap pendidikan kita ini perlu diubah menurut saya gitu. Jadi dasarnya melihat pendidikan itu masih memandang institusi pendidikan itu sebagai terutama ya sebagai industri. Saya kasihan dan sedih ya, tapi juga ada unsur tantangan. Ada beberapa kawan kan yang mendapatkan izin kampus yang baru gitu ya. Karena saya juga diminta memberikan testimoni, memberikan endorsement terhadap kampus yang baru itu
Itu tantangannya itu mereka kan harus mendapatkan mahasiswa dalam jumlah tertentu. Jadi ini kan tidak mudah. Artinya gini ya, jumlah mahasiswa dalam jumlah tertentu kan dihitung. Jadi kalau kita menilai institusi pendidikan kita itu sebagai institusi bisnis ya, dihitung ada BEP-nya dan segala macam gitu. Sebetulnya kan ini nggak sesuai dengan falsafah dasar pendidikan. Bahwa pendidikan itu sebetulnya lembaga perjuangan, ya. Apalagi kalau kita dalam pandangan Islam ya, nggak bisa pendidikan itu diletakkan dalam hanya bisnis semata. Bahwa lembaga pendidikan perlu dikelola ya secara profesional, ya seperti ilmu bisnis, iya. Tapi lembaga pendidikan itu misi utamanya bukan itu. Ya, misi utama lembaga pendidikan itu bukan bagaimana mendapatkan untung. Nah, kalau itu kan perusahaan. Itu pabrik tempe, pabrik roti, pabrik sepatu memang omsetnya diperbanyak gitu ya, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan yang besar dari situ. Nah, pendidikan kan nggak begitu. Yang diharapkan dari output pendidikan ini, ya hasil produk pendidikan itu yang paling utama apa sih? Kan lulusannya, manusia itu menjadi orang baik. Jadi saya sebetulnya berharap ya, meskipun di Permendikbud ini sudah disederhanakan tuh peraturan-peraturan sebelumnya tentang guru ya, tentang dosen ini ya, tapi tetap saja masih menurut saya ada beberapa yang perlu disederhanakan lagi. Otonomi lembaga pendidikan, ya, satuan pendidikan, kampus ya universitas itu perlu ya lebih ditingkatkan lagi. Sekarang sudah ditingkatkan, tapi menurut saya lebih ditingkatkan lagi. Ya misalnya soal gaji lah gitu ya. Itu nggak usah lah pemerintah buat keputusan harus sekian. Udah itu kampus tuh udah ngerti ya mau, karena gini ya, ada dosen ya yang memang dia mengajar itu memang bukan terutama untuk cari uang. Ya itu contoh ya kan. Ada orang-orang yang mengajarkan ilmunya itu karena memang yakin bahwa itu amal yang sangat mulia. Ya, pahala yang sangat tinggi yang akan didapat dari mengajarkan ilmu itu amal jariah. Nah, ini kan mungkin nggak masuk itu dalam kosakata undang-undang ini, ya, amal jariah itu. Itu penting. Nah, kalau ada yang mau diatur silahkan, tapi jangan memaksakan semuanya, gitu ya. Jadi terus kemudian misalnya tentang jumlah SKS, bahwa dosen untuk mendapatkan jabatan fungsional tertentu masih harus minimal sekian SKS. Nah, hitungan itu sebetulnya kan tidak mutlak. Harus ada klausul jalan keluar. Tidak bisa disamakan semuanya kualitas dosen. Jadi misalnya ya, kita mengundang nih seorang dosen yang sangat bermutu tinggi, ya ilmunya tinggi, akhlaknya baik, gitu ya. Nah, mungkin dia mengajar 4 kali aja udah cukup, gitu kan. Nggak harus 12 kali. Nah, jadi 12 kali atau 12 SKS itu misalnya, itu diperuntukkan untuk rata-rata boleh secara umum begitu. Tapi harus ada exception di situ. Ya. Supaya lembaga pendidikan itu punya otonomi untuk mengatur dirinya. Kasihan pemerintah itu terlalu banyak. Ya, kalau menurut saya pemerintah ini termasuk dalam soal guru ya, itu sudahlah diatur saja ya bagaimana pemerintah memberi contoh sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah, yaitu sekolah-sekolah negeri, itu jadi model gitu loh, jadi sekolah terbaik karena dia dibiayai pemerintah, gurunya, dosennya dibiayai pemerintah, bahkan banyak gedung-gedungnya juga dibantu pemerintah. Nah itu yang harus jadi model. Nah swasta silahkan mengembangkan. Nah pemerintah ya ini gagasan dari Profesor Anang Fathah ya dari UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Tidak perlu terlalu ribet dalam soal standar prosesnya. Yang penting, ya kan, resultnya, hasilnya. Ya, Profesor Anang Fathah berpendapat bahwa pendidikan itu based on result. Yang paling penting hasilnya. Misalnya gini lah ya, kita mau mendidik orang jadi wartawan, kan gitu ya. Bagaimana menjadi wartawan profesional? Udah yang penting, ya kan,
harus lulusan ini wartawan profesional dan diuji saja secara kompetensinya gitu, lulusannya itu. Ya. Adapun berapa SKS dan lain-lain, ya tentukan aja yang apa minimal, ya tidak perlu harus semuanya diatur secara rigid. Nah ini kita berharap ya, mudah-mudahan pemerintah ke depan memberikan otonomi yang semakin luas ya, sekarang dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2024 ini. Nah, tema kita Bapak Ibu sekalian ya, jadi apapun lah ini program pemerintah ya, silahkan kita menghormati. Tetapi kita dalam peraturan perundang-undangan kita itu memberikan kesempatan yang sangat luas untuk masyarakat dan khususnya umat Islam ya menata pendidikannya sendiri. Nah, di sini pentingnya tema kita ini. Ya, kita harus yakin betul bahwa ya pendidikan kita ini ya kita sudah punya konsep yang unggul, kita punya konsep yang yang sudah teruji dalam sejarah, sudah terbukti dalam sejarah, melahirkan berbagai generasi gemilang, ya generasi sahabat Nabi, generasi Salahuddin Al-Ayyubi, ya generasi Muhammad Al-Fatih, dan banyak secara di daerah berbagai daerah ya generasi-generasi termasuk di negeri kita ya generasi 45. Nah, semua itu sebenarnya kalau kita perhatikan kan berawal ya dari lahirnya guru-guru yang hebat yang nanti kita sebut sebagai guru yang beradab ini. Ya, artinya guru yang beradab itu guru yang dia berakhlakul karimah, guru yang betul-betul digugu lan ditiru. Nah, bahasa Jawanya kan digugu itu artinya dia patut ya kata-katanya itu dihormati, didengarkan, diikuti. Nah, ditiru, dicontoh. Guru itu teladan. Jadi makna guru yang sebenarnya memang bukan sekedar pengajar. Ya. Jadi kalau sekarang guru masih di level ya memberikan informasi atau pembelajaran di level itu ya di level untuk to explain ya, menjelaskan, memaparkan saja ya, tapi tidak menganalisis misalnya gitu ya, itu masih di level paling dasar. Hanya to inform, yang memberikan informasi saja. Nah, ini kalah sama robot ini. Ya, bahkan menganalisis pun sekarang sudah mulai bersaing dengan AI ya, kecerdasan buatan. Nah, tetapi guru sekarang ya dituntut dia memiliki hikmah, dia punya wisdom, ya. Nah, seperti Luqmanul Hakim dalam surat Luqman ayat 12 kan, walaqad ataina Luqmanal hikmata, ya, anishkur lillah, wa may yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi Luqman itu ya mendapatkan hikmah dari Allah. Nah, hikmah inilah yang penting sekali kalau kita membaca buku Fiqh Dakwahnya Pak Natsir ya, diberikan penjelasan yang sangat panjang tentang hikmah. Ya, jadi kalau seorang guru ya, nah ini juga sesuai dengan teorinya Profesor Syed Naqib Al-Atas yang beliau menyatakan bahwa adab itu is coming from hikmah. Ya, adab is not coming from universities, even not coming from knowledge. Jadi kalau seorang ahli ilmu pendidikan gitu ya, dia profesor bidang pendidikan, apakah dia bisa mendidik? Belum tentu. Ya, seorang yang profesor bidang pemasaran, gitu, apakah dia bisa berdagang dan sukses? Belum tentu. Dia punya ilmu tentang perdagangan, dia punya ilmu tentang pemasaran, dia punya ilmu tentang pendidikan. Tapi mendidik itu soal lain. Mendidik ini memerlukan hikmah. Karena ketika kita mendidik, tidak cukup dengan ilmu. Makanya Luqman diberikan hikmah. Nah, itu yang Pak Nasir katakan, hikmah itu adalah ilmu yang sudah berpadu ya dengan rasa periksa, dan ilmu itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya, yang produktif dan bermanfaat. Jadi memang hikmah ini kebijakan ya dalam pendidikan. Makanya kita kenapa sih dalam kitab Ta'lum Muta'alim ya, kalau memilih guru itu kan
disarankan syaratnya 3. Ya, 1 kalau mau milih guru nih, guru beradab kalau kita pakai standar taklim tuh. Apa ya? 1 yang paling alim, yang ilmunya paling tinggi. Ya, jadi guru itu punya otoritas keilmuan, ya kan? Kalau makanya ulama dulu kalau berguru nggak sembarangan kan. Kalau mau belajar hadis ya betul-betul yang memang pakar di bidang hadis. Ya, kalau dia belajar tentang usul fikih misalnya, betul-betul belajar pada ahlinya. Nah, itu yang paling alim. Yang kedua, kalau milih guru beradab itu yang aurok, yang paling warok, paling zuhud. Jadi guru ya dalam level paling warok ini memang sudah tidak hubud dunia lagi. Ya. Jadi kalau guru masih levelnya mencari dunia, ya tujuannya itu, nah itu memang sudah nggak lulus ini tuh, nggak lulus nggak lulus nggak lulus syarat lah gitu ya, syarat guru beradab ini. Karena guru itu ya kalau barangkali kalau kita kenal di Hindu itu kan ada kasta Brahmana, ya. Jadi kalau guru itu sebetulnya kastanya paling tinggi sebenarnya, gitu ya. Jadi para guru, kita kenal dulu guru bangsa, ya. Memang mereka ini orang-orang yang levelnya itu sudah sangat tinggi. Karena apalagi nanti dalam agama kita ya, guru ini kan melanjutkan perjuangan Nabi, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa, kemudian juga melakukan taklim, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi yang kedua kalau nyari guru, ya, cari guru yang zuhud, jangan cari guru yang orang Jawa bilang itu kedonyan, ya, yang serakah dunia, jangan tuh, ya. Yang ketiga, ya, kalau nyari guru beradab ini, gitu ya, itu yang tua, gitu ya, yang paling tua. Nah ini nih, makanya kalau tidak salah di Permendikbud yang baru tentang dosen ini nanti nggak ada batasan umur itu kalau nggak salah ya, nanti cek lagi. Jadi saya nggak setuju kalau misalnya ya guru besar umur 70 tahun harus pensiun, enggak lah, jangan. Ya, guru kalau umur 70 tahun dia masih sehat, ya kan, onderdilnya masih bagus, ya. Kalau mobil itu perawatannya bagus, ya. Dan kemudian dia ilmunya tinggi, hidupnya juga bisa diteladani, wah itu guru yang langka, guru yang mahal, ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, kalau kita mencari guru itu 3 itu. Yang paling alim, ya, yang paling zuhud, ya. Yang ketiga ya yang paling tua. So, biasanya yang tua ini bijak, punya pengalaman yang panjang dalam mendidik. Ya, kenapa? Makanya menyiapkan guru itu nggak bisa instan. Ya, kuliah 4 tahun hanya belajar teori, lulus terus jadi guru. Saya banyak sekali menerima kabar ya dari mungkin sudah banyak sekolah Islam yang disebut sebagai unggulan gitu ya. Mereka biasanya kalau menyeleksi menerima pendaftaran guru yang daftar bisa sampai ribuan. Tapi yang memenuhi kualifikasi ya kadang-kala hanya puluhan saja. Nah, barangkali di sini lembaga-lembaga pendidikan kita seharusnya menyiapkan guru-guru yang hebat. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ya mendengar cerita ketika Jepang dibom atom, ya, kota Hiroshima dan Nagasaki, kan Kaisar Hirohito itu bertanya kepada panglimanya, masih ada berapa guru yang tersisa. Konon katanya masih ada 10.000 guru. Tapi saya telusuri cerita ini, memang cerita ini populer, tapi tidak ditemukan sumber yang valid. Ini cerita dari mulut ke mulut yang populer, ya. Nah, oke lah ya, tapi cerita ini tidak perlu kita jadikan sebagai landasan ya, sebagai bahan pelajaran ya, bahwa sebenarnya memang tanpa cerita itu pun kita mengakui kebangkitan umat atau bangsa kita itu memang dimulai dari guru. Sederhananya kalau umat Islam kan dimulai dari Rasulullah SAW, guru terbaik. Maka Rasulullah mendidik muridnya, ya, sahabat-sahabat Nabi menjadi guru-guru terbaik.
para sahabat Nabi ini kemudian mendidik ya generasi berikutnya, generasi tabi'in ya, dan didik mereka menjadi generasi terbaik ya. Setelah itu mendidik lagi generasi tabi'ut tabi'in. Nah, tiga generasi inilah yang sebetulnya disebut generasi terbaik. Oleh karena itu sekalian ya, kita sebaiknya ya, bukan sebaiknya, seharusnya ya, kalau kita mau pendidikan kita ini hebat ke depan ya, bangsa kita maju, umat kita maju, sebetulnya kita itu harus mendidik anak kita menjadi pendidik yang baik. Karena tugas orang tua itu ya, sekali lagi deh, itu bukan hanya mencari duit untuk menyekolahkan anak, untuk mengkuliahkan anak, memondokkan anak. Bukan itu tugas utamanya. Ya, tugas utama orang tua itu mendidik anak. Ya, dalam sebuah hadis Imam Baihaqi disebutkan wa yuhsina adabahu. Tugas orang tua adalah mendidik anaknya ya, supaya anaknya punya adab yang baik. Nah, kalau anak supaya punya adab yang baik, ya orang tuanya harus punya adab yang baik. Ya, jadi guru beradab ini gitu ya, itu guru yang terdidik sebenarnya. Kalau kita pakai definisi pendidikan Prof. Alatas ya, bahwa pendidikan itu adalah inculcation of values, inculcation of justice, inculcation of adab. Ya, jadi fundamental element of Islamic education is inculcation of adab. Makanya kalau seorang itu ditanamkan nilai-nilai adab, nilai-nilai keadilan, apa yang terjadi? Dia makin adil. Jadi produk pendidikan ya itu adalah seorang manusia yang semakin adil, semakin takwa, karena i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Ya. Nah, ini kuncinya di situ pendidikan. Saya ingin menekankan pada kita semua ya, mohon kita fokus pada 2045. Kita masih ada waktu sekitar 20 tahun nih. Ya, untuk betul-betul menyiapkan satu generasi terbaik. Ya, satu generasi yang unggul, generasi yang hebat. Dan itu kurikulumnya harus disusun dari sekarang. Roadmap-nya dari mana roadmap itu? Dari guru. Ya, jadi sekarang ini anak-anak kita yang umur kira-kira 20-30 tahun itu harus dididik betul ya menjadi guru yang hebat. Ya, tadi saya menulis satu artikel ya tentang pentingnya menyiapkan rumah keluarga kita ya, rumah tangga kita itu sebagai universitas yang sebenarnya. Ya, karena sekarang ini kita sudah masuk era disrupsi ya, semua informasi serba internet, artificial intelligence itu mudah sekali sekarang ini kita akses. Maka pendidikan yang dalam arti sebenarnya saat ini sudah nggak bisa diberikan oleh kampus-kampus besar. Kampus sehebat apapun yang rankingnya hebat-hebat ya, nggak bisa didik. Ya, tersebutlah kampus-kampus yang hebat di dunia ini atau di Indonesia. Apakah mereka bisa mendidik dalam arti yang sebenarnya ya, membentuk seorang mahasiswa itu menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya, yang profesional. Nah, karena konsep pendidikan kita masih anak-anak itu yang penting dididik bagaimana bisa bekerja yang baik. Ya, jadi pendidikan masih disempitkan maknanya di situ. Sedangkan kita dalam pandangan Islam, bahkan dalam pandangan konstitusi kita nggak begitu. Harusnya pendidikan kita ya bukan hanya bicara bagaimana murid-murid ya mahasiswa itu lulus bisa dapat pekerjaan. Ya, bahkan itu kalau dalam pandangan pendidikan Islam itu bukan yang utama. Yang utama adalah akhlak. Ya, itu yang utama. Ya, jadi wajib dia punya akhlakul karimah, itu fardu ain. Adapun ilmu-ilmu profesional bagi orang-orang tertentu itu fardu kifayah. Ya, jadi kalau kita lihat roadmap-nya tadi ya, dari mana sih bangsa kita? Tahun 2045 umat Islam harus unggul karena diperkirakan Indonesia mulai memasuki negara kelima yang PDB-nya terbesar di dunia, produk domestik brutonya. Jadi Indonesia sekitar 2045, 2050 diperkirakan akan menjadi negara keempat ya yang
kue ekonominya paling besar di dunia. Itu nomor 4 ya, setelah Cina, India, Amerika. Hanya waktu itu ada seorang ekonom bilang ke saya, gitu, umat Islam di mana gitu ya. Nah, ketika kita bicara umat Islam posisinya di mana, tergantung SDM kualitas umat Islam. Kualitas umat Islam tergantung pendidikan. Ya. Nah, pendidikan itu bergantung pada kualitas guru gitu. Jadi kalau kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani. Ya, anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid. Tapi kedua orang tuanya itu yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi dua orang tua inilah guru, ya, faktor yang menentukan. Ya, jadi kalau dulu ada seorang ulama ya, di kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Adabul Alim Muta'alim itu dikutip seorang ulama yang menasihati anaknya, ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama, wa ta'allam minhum wa khudh adabahum. Ya fa inna dzalika ahabbu ilayya min aktsaril hadis. Jadi wahai anakku, bersuhbahlah, bergaullah. Nah, itu menarik kan? Jadi orang tua sebagai guru, sebagai manajer pendidikan bagi anaknya, dia mengarahkan anaknya. Kamu harus kemana? Ya, bagaimana supaya dia menjadi guru yang baik? Ya, dia harus suhbah. Ya, jadi kalau kita mau nih anak kita supaya menjadi guru yang baik, gimana caranya? Ya magang kan sama guru kan, gitu aja gampangannya. Ya, jadi jangan diremehkan loh, ini pelatih. Guru ini pelatih. Orang ya gepuk-gepukan nih loh, jotos-jotosan, tinju, itu butuh pelatih, butuh manajer. Ya, Mike Tyson itu kan dia diambil dari jalanan oleh Coach D'Amato kan. Memang dia pemandu bakat kan gitu. Dia tahu nih, ini anak memang potensial. Nah itu tuh. Ya. Siapa itu pelatih? Indra Safri, ya coach kan panggilannya coach itu, Indra Safri itu. Nah, coach Indra Safri itu menarik, dia tahu nih, wah ini talenta nih, bagus nih, diambil lah. Nah, guru sebenarnya begitu juga tuh, kan gitu dulu. Dia tahu, lihat sejarah Imam Bukhari. Ya, gurunya itu sudah melihat potensi, ini anak akan jadi ahli hadis. Makanya gurunya itu mengarahkan Imam Bukhari nanti, memang di samping tentu ya beliau ahli di bidang berbagai ilmu, tapi yang menonjol di bidang hadis, karena beliau nanti memang disarankan untuk mendalami itu, berguru kepada orang yang ahli hadis. Nah, kita sekarang ini perlu. Nah, ini Pak Dr. Ujang Habib ini, saya kemarin kan di Pesantren At-Taqwa itu kita adakan latihan kursus singkat guru beradab ya. Salah satu yang saya sampaikan kepada teman-teman kita di berbagai lembaga pendidikan adalah mohon ya seriuslah ya mendidik gurunya. Nah, bukan hanya mendidik muridnya. Ya, menyiapkan guru-gurunya menjadi ilmuwan-ilmuwan. Ya, ada satu sekolah besar yang saya tanya, antum ada nggak doktor yang bidang sejarah? Belum, Ustaz. Master nggak ada, belum. Nah, gimana? Antum jangan remehkan, isi Al-Quran itu sebagian besar sejarah. Dan itu terbukti di berbagai tempat, negara-negara di dunia, pentingnya belajar sejarah. Kadang-kadang kita ini suka ngamuk ya, waktu itu kan ada isu tuh, wah Mendikbud mencoret pelajaran sejarah kan gitu. Nah, terus kalau saya tanya guru-guru, antum punya nggak guru sejarah yang hebat? Enggak. Antum mengkader nggak guru sejarah yang hebat? Enggak. Loh kok antum marah kalau pelajaran sejarah dicoret gitu. Jadi lebih baik anak itu tidak ngerti sejarah daripada belajar sejarah yang salah. Dia belajar sejarah yang salah karena gurunya salah. Kenapa gurunya salah? Lah sekolah-sekolah itu nggak serius mengkader guru sejarah. Ya, saya terpaksa harus ngasih contoh diri saya. Ya. Saya mengkader anak saya untuk jadi guru sejarah itu sejak kecil. Ya. Sejak kecil, kuliah kemudian sejarah. Bukan hanya dia tahu ilmu sejarah. Jiwanya sebagai pendidik itu dari sejak umur belasan tahun. Ya, anak ini sudah kita libatkan. Bahkan mulai dari mengasuh adik. Ya. Jadi dia orang bilang homeschooling tapi bukan belajar di rumah. Di rumah itu anak, apalagi anak perempuan ya, harus dilatih.
ya bagaimana dia mampu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengasuh adik, ya kan, jangan dianggap remeh itu, ya. Terus dia dimagangkan, dia mulai membantu guru TK, ya, kemudian mulai mengatur masalah keuangan, ya itu masih belasan tahun lah usia SMP gitu. Nah, nanti dia mulai kuliah, ya kuliah sejarah, nah itu terus di coaching. Terus kita minta untuk mulai mengajar. Pasti dia mengajar ngaji. Kalau bisa sejak mahasiswa itu ya sudah dia mengajar menjadi guru. Nah, jadi nanti kalau dia sudah jiwa gurunya itu ya tertanam, ya dia sudah adabnya tertanam sebagai guru itu ya, maka dia kemudian bisa belajar sungguh-sungguh. Anak saya yang sekarang menjadi guru Sirah Nabawiyah di pesantren At-Taqwa itu kan S1-nya di UHAMKA, S2-nya di UI. Dia tidak khusus mendalami Sirah Nabawiyah. Tapi karena saya lihat kemarin ketika dia memaparkan, dia mengajar Sirah Nabi itu 6 semester di tingkat SMP dan 6 semester di tingkat SMA. Terus dia jelaskan bagaimana cara mengajarnya, materi-materinya apa, ya, mengapa untuk SMP begini, untuk SMA begini, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena dia sering ikut kursus. Jadi kalau ada kursus dari para ahli sirah nabawiyah seperti Ustadz Asep Sobari, Dr. Alwi Alatas, itu sering ikut, harus bayar berapa ratus ribu, itu ikut kursus terus untuk meningkatkan ilmunya. Ya, jadi guru itu harus disiapkan betul. Saya soalnya sudah berkunjung ke ratusan sekolah dan pondok pesantren. Kadang-kala nggak disiapkan tuh guru sejarah yang hebat ini, nggak bisa. Saya tahu anak saya ada yang suka sejarah itu karena dulu waktu dia SMP, guru sejarah itu Dr. Alwi Alatas yang memang pakar dan punya semangat tinggi dalam memberikan pemahaman sejarah yang benar. Maka sampai sekarang saya jaga anak-anak SMA itu kalau belajar sejarah ya dengan Dr. Tiar, ya. Jadi itu nggak sembarangan. Ya, inilah guru beradab tuh. Ya, jadi lahirnya guru-guru beradab ini harus disiapkan betul. Karena sekarang ini ya, dalam paling enggak ya 25 tahun, dalam 5 tahun ke depan ini ya, kita alhamdulillah kan sebetulnya program PKU kita ini Dr. Habibie ya. Program PKU kita dari tahun 2006 yang melahirkan sudah 250 lebih master ya. 70 lebih doktor. Itu kan sebenarnya hampir semuanya guru sebenarnya kan. Tanpa mungkin dulu saya juga menyadari itu gitu ya. Bahwa ternyata oh iya ya. Dulu Masya Allah yang dilakukan oleh Pak Nasir. Bahkan Pak Nasir mengirim dai-dai ke pelosok-pelosok itu. Udah ribuan dai. Itu kan guru beradab sebenarnya. Ya. STID Muhammad Nasir. Ya, Sekolah Tinggi Ulama Muhammad Nasir. Yang sudah meluluskan 1083 dai. Itu kan sebetulnya secara umum. Itu program melahirkan guru-guru beradab. Guru-guru pejuang. Ya. Kan terharu kalau kita mendengar mahasiswa kita itu. Ya, di Mentawai, di Pulau Nias, di Papua, ya, di Pulau Banyak, Aceh, di Pulau Enggano, ya, di pelosok-pelosok suku Dayak di Kalimantan dan sebagainya gitu loh. Mereka luar biasa itu. Saya menyebut itu guru-guru beradab. Jadi dalam berbagai level ya, kita sudah melakukan ini. Nah, ini kita perkuat lagi gitu. Ya, kita perkuat lagi, melanjutkan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita di Dewan Dakwah ya. Dan sekarang di network ya, terutama pondok-pondok kita, sekolah-sekolah kita harus perkuat betul ini. Ya, guru-guru beradab ini. Dan lembaga pendidikan kita tadi saya bilang ya, memang harus disetting ke depannya, di situ akan lahir para ilmuwan. Guru itu para ilmuwan. Ya. Saya kan dulu waktu konsultasi dengan Profesor Wan Muhammad Nur ketika pertama kali merancang kurikulum Pristek ya, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Saya dengan Dr. Alwi Alatas waktu beliau belum meraih gelar doktornya, kami datang ke Kuala Lumpur. Dan Profesor Wan memberikan contoh di Chicago University itu ada lab school ya untuk SMA. Dan ternyata ada di antara guru-gurunya itu pemenang hadiah Nobel. Jadi mereka
untuk mendidik anak-anak SMA supaya disiapkan mereka menjadi pemimpin dan sebagainya. Guru-gurunya bukan sembarangan. Ya, sekarang kan misalnya kita lihat ya di apa? Di SMA kadang-kadang anak-anak hanya dididik ya supaya bisa menjawab soal-soal ujian supaya bisa diterima di perguruan tinggi favorit itu. Tapi pribadinya, akhlaknya, akidahnya, kemampuan menulisnya, ya itu belum ideal, ya belum ditanamkan betul, ya belum ditingkatkan betul kemampuannya. Nah di sini nih perlunya kita apa namanya ya serius untuk melahirkan guru-guru beradab ini, ya. Jadi terutama untuk baik orang tua nanti dia menjadi coach, menjadi manajer pelatihan manajer pendidikan bagi anak di rumah, tapi juga di lembaga pendidikan, di pesantren, di sekolah-sekolah kita, ya program melahirkan guru-guru beradab ini harus, ya termasuk guru beradab terutama ya terhadap ilmu, ya guru-guru ini harus cinta ilmu, cinta dakwah, ya, berakhlakul karimah, ya itu kita harapkan supaya mereka bisa menjadi contoh bagi para muridnya. Nah itu Pak Dr. Ujang Habibie ya, kira-kira gambaran pentingnya ya. Jadi kalau kita sudah mulai kita dari 2006 dulu kaderisasi ulama dan seterusnya ya. Sekarang saya mengajak pada banyak lembaga pendidikan mulai ada keseriusan ya untuk peningkatan kualitas para gurunya. Bukan hanya kualitas formal ya. Sekarang kan nyari S2, S3 gitu. Bukan hanya itu. Bahkan menurut saya harus di setting gitu ya, betul untuk mendalami ya, menguasai betul berbagai bidang ilmu yang dibutuhkan untuk pembinaan kepribadian para santri atau para murid kita ini. Gimana Dr. Ujang Habibie? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas Berapa menit pemaparannya. kita? Luar biasa, ini udah 30 menit, udah 38 menit. Ini ada, tadi saya sempat buka pertanyaan Ustaz melalui grup WA. Untuk yang ada mau bertanya, ini ada satu yang Capri bertanya, bisa ditanggapi dulu mungkin ya? Ya, boleh, boleh. Baik, saya bacakan terlebih. Dari Bapak Ustadz Jailani di Sukabumi, pertanyaannya begini. Melihat fenomena kemerosotan moral dari para peserta didik hari ini pandangan beliau begitu ya. Melihat fenomena kemerosotan moral dari para peserta didik hari ini, apakah ada korelasinya dengan kompetensi guru, baik moralnya maupun ilmunya? Terima kasih Ustadz. Nah itu pertanyaan dari Ustadz Jailani di Sukabumi. Monggo Ustadz, barangkali ditanggapi. Ya, memang kita juga harus berhati-hati ya kalau kita bilang kemerosotan moral peserta didik kita. Jadi kita harus membedakan antara metode jurnalistik dengan metode ilmiah. Jurnalistik itu dia nggak pakai teori sampling. Pokoknya asal ada sekolah nih gitu ya, ada tawuran. Nah, nanti terus tawuran terus gitu ya, banyak tawuran. Nah, banyak itu berapa? Ada kasus tawuran. Kemerosotan moral itu seperti apa? Ada. Tapi juga kita pertama jangan kemudian buat kita pesimis, seolah-olah tidak ada yang baik. Enggak juga. Banyak sekali masih, insya Allah ya, para murid peserta didik itu yang baik itu banyak. Tapi yang enggak baik juga banyak, gitu ya. Kita akui juga ya. Jadi jangan dikebiah-uyah kalau orang Jawa bilang gitu ya, bahwa semuanya tidak baik, enggak. Ya. Jadi yang tidak baik ini kenapa? Ya kalau secara teori ya tentu ada. Kan tadi itu memang teorinya Rasulullah sudah mengingatkan. Anak itu ya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, ya menjadi liberal, menjadi sekuler, menjadi ateis, ya siapa? Ya fa'abawahu itu. Abawahunya ini siapa gitu ya? Ya mulai dari orang tua, ya kan? Mulai dari guru. Karena ini kan krisis itu ya dari rumah. Dan memang kan orang tua rata-rata anak menjadi orang tua kan memang nggak dididik mereka. Nggak ada kurikulumnya kan. Mereka kalau di sekolah nih sampai doktor, ada nggak pendidikan jadi ayah yang baik, ya, jadi
apa namanya ibu yang baik. Bahkan mendidik anak yang benar nggak ngerti. Ya banyak sekali yang nggak ngerti misalnya konsep adab, ya apa sih, gimana sih cara menanamkan akhlak, akhlak apa saja yang harus diutamakan, ya metodenya seperti apa. Nah itu banyak yang tidak tahu. Misalnya anaknya harusnya apa, ya kuliahnya apa, itu nggak ngerti. Jadi memang dari krisis itu ya mulai dari guru. Gurunya siapa? Pertama orang tua. Orang tua sudah tidak mengerti untuk bagaimana mendidik anak yang seharusnya sesuai dengan amanah Nabi itu. Yang kedua, ketika dia masuk ke lembaga pendidikan, dia juga mungkin tidak mendapatkan ya proses pendidikan yang ideal. Misalnya gini kan, kalau kita bicara tentang akhlak, ya bicara tentang adab, maka yang paling penting, yang pertama itu keteladanan. Yang akan mudah sekali menanamkan akhlak mulia, ya itu ya dengan contoh, dengan teladan. Baru yang kedua ada proses pembiasaan. Ya, nah sebagai contoh gini kan, kalau muridnya itu jumlahnya sampai ribuan, ya sementara gurunya ya terbatas, sulit sekali untuk menanamkan nilai tadi. Karena menanamkan nilai ini bukan sekedar pengajaran. Ya, kalau bahasa Ki Hajar Dewantoro itu ya harus terjadi interaksi yang intensif, positif. Ya, maka tahun 1928 Ki Hajar Dewantoro menulis satu artikel di majalah Wasita, ya. Itu mencita-citakan bahwa model pendidikan nasional yang ideal itu adalah pesantren. Nah, maka beliau kan bikin taman siswa, taman. Ya, taman di situ ada berasrama, disitulah guru dan murid berinteraksi secara intensif. Itu sebetulnya harapan Ki Hajar Dewantoro ya tentang model. Makanya setelah itu seharusnya kalau itu dilaksanakan ya, nama universitas itu berubah tuh. Saya pernah nulis artikel supaya berubah. Jadi UI itu jadi pesantren UI. Jadi rektornya itu jadi kiai. Ya tinggalnya di kampus ya apa jadi imam sholat gitu ya. Di Masjid UI di situ, dia tinggal di situ membina mahasiswa, ya subuh-subuh rektornya bangunin mahasiswanya supaya sholat subuh berjamaah gitu ya. Itu kan keren tuh. Kalau rektor UI subuh-subuh di WA semua mahasiswanya yang sekian puluh ribu itu ya kan dapat pesan khusus dari rektor ya jam 3:30 pagi ya supaya sholat tahajud ya. Ya nanti tiap semester ada evaluasi ya supaya ada apa namanya nah kalau di pesantren kan kita begitu, kita ada laporan mingguan itu, bahkan santri itu kita minta ada buku laporan harian, mereka menulis sendiri ya, silakan jujur ayo ya kan, berapa lewat tahajudnya, berapa sholat duhanya, berapa doa-doanya gitu. Nah itu sebetulnya keren tuh kalau konsepnya Ki Hajar Dewantoro dulu, keinginan Ki Hajar jadi pesantren itu. Kita nggak ruwet kayak sekarang ini. Ya, makanya ada kan artikel saya menanggapi terpilihnya harapan untuk rektor UI yang baru. Ya, Profesor Hardiansyah ini kan dia termasuk profesor termuda di Fakultas Teknik UI itu, terpilih. Nah, itu jadi universitas Islam ya Indonesia. UI kan. Indonesianya 2 kali. Iya, I-nya jadi 2, Universitas Indonesia Islami lah. Gitu. jadi begitu Pak. Memang nggak bisa enggak ya. Guru dalam arti, jadi gini, jangan memahami pendidikan itu hanya sekolah. Dalam contoh Rasulullah SAW nggak begitu. Pendidikan kita ini ya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu pendidikan. Ya, sekolah itu harus kita letakkan sebagai salah satu ya bagian dari proses pendidikan. Ya, jadi insya Allah tadi itu ya problem utamanya ya laki-laki ya tentu harus kita perbaiki dari mana, gitu ya, gurunya. Itu yang kata-kata mutiara Pak Nasir. Ya, jadi kalau
kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sekelompok guru yang suka berkorban untuk bangsanya. Nah itu, ya kata-kata suka berkorban itu kan guru itu pejuang kan, bagi Pak Nasir, dan beliau contohkan langsung diri beliau sendiri sebagai guru pejuang. Nah ini inspiratif ya, itu tertinggi tuh guru tuh menginspirasi. Wallahu alam bisawab ya. Jadi kalau kita secara teori ya, kalau peserta didiknya begini ya, dari mana kita perbaiki? Ya dari guru, ya guru dalam arti di sini ya orang tua, ya guru di pesantren, guru di sekolah, ya dosen di kampus. Itu harus sudah ada perubahan. Jadi saya berharap jangan kita gini, kampus sebagai lembaga penjaga moral, ya segala macam gitu. Ya kampus harus jadi contoh. Ya, kalau politisi rebutan kekuasaannya di kampus jangan jangan serakah jabatan, ya kan? Jangan rebutan jabatan dengan cara-cara yang tidak fair, ya. Ya kalau di lembaga pendidikan tinggi saja, ya hal-hal yang seperti terjadi, apalagi di lapangan umum kan, di masyarakat luas, ya di dunia politik, kekuasaan. Nah, itu contoh Baik. itu dari lembaga pendidikan, ya. Dari para guru, maaf ya. Baik. Gimana, Pak Wi? Udah Terima berapa kasih. menit? Masih Saya bisa kira, Kak? gimana kalau ada pertanyaan nggak apa, satu lagi ya, supaya nggak terlalu lama. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih dari 2 orang. Ya, singkat-singkat, silakan. Yang pertama ini yang berikutnya ini dari Dr. Ibnu di Pekalongan. Barometer guru beradab itu yang seperti apa? Tentu beda antara barometer di sekolah umum dan guru di lingkungan pesantren. Ini pernyataan beliau nih. Apakah guru, ustadz, kiai yang ngisi kajian atau kajian kitab di hadapan santrinya sambil merokok, ini contohnya begitu, bisa dikatakan beradab? Kan di pesantren tradisional, tradisi itu masih banyak terjadi. Baik, itu saat Ya, dari Bapak Ibnu. kalau saya itu nggak suka ya ngomentari. Kita kasih contoh aja lah. Ya, jadi kita kasih contoh bahwa bagaimana sih guru beradab itu ya guru yang bisa dijadikan contoh. Ini guru tertinggi nih. Kita ngikuti jejak Rasulullah SAW. Ya, yang tugasnya 3. Ya, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini termasuk dia kalau guru IPA, ya kan, menyampaikan ayat-ayat Allah, guru matematika, guru biologi, fisika, ya guru astronomi, ya menyampaikan ayat-ayat Allah. Kalau dia menyampaikan fenomena alam itu ayat-ayat Allah, ya. Jadi jangan sekuler kalau ngajar. Yatlu alaihim ayatihi, ya apalagi ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau dalam Islam memang guru beradab itu ilmunya harus beradab, dalam arti guru itu ilmunya harus benar, ya. Jadi dia ilmu fardu ainnya harus dapat, ya akidahnya benar. Jadi contoh guru nggak beradab itu gini, dia guru matematika, memang dia guru matematika, tapi dia akidahnya nggak benar, akhlaknya nggak benar, sholatnya nggak benar, ngajinya nggak benar, ya kan? Nah itu nggak beradab itu. Dari segi akhlaknya harus beradab, dari segi ibadah harus beradab, dari segi ilmu juga harus beradab. Ya, dia nggak boleh mendahulukan ilmu yang fardu kifayah atau ilmu yang mubah daripada ilmu yang fardu ain. Nggak boleh. Dia doktor bidang apa misalnya gitu ya, sosiologi. Nah, tapi dia mengajar ilmunya salah. Ya, tentang strata sosial yang paling tinggi adalah yang gajinya paling tinggi. Nah, nggak benar. Itu ilmunya nggak beradab dia. Usia produktif adalah usia atau definisi produktif adalah yang orang bekerja dapat duit. Nah, gitu. Nah, itu ilmunya itu nggak beradab tuh. Jadi kalau dia bekerja dapat pahala, dibilang nggak produktif, gitu lah. Itu nggak benar, sekuler itu, ya. Jadi guru beradab itu yang guru yang tadi ya, dia beradab pada Allah, beradab pada Rasul, beradab pada ulama, ya termasuk beradab pada ilmu. Tuh ya. Tadi itu. Kemudian apa yang terakhir ya? Sudah tadi. Ya, sudah Sat. Nah. Baik, terakhir Sat ya, biar Ya, pas. terakhir. Terakhir ini pertanyaan dari
Bapak Askar Patahudin di mana nih, di Makassar. Beliau bertanya begini, sekolah-sekolah dasar di Jepang lebih kuat dalam penanaman nilai etika sejak kecil, seperti dari soal praktek makan, praktek membersihkan, menganalisis dan bobot belajar yang rendah, tidak seperti di Indonesia yang lebih menekankan pada kognitif dan dengan mata pelajaran yang banyak. Apakah itu contoh penanaman adab sejak kecil atau ada hal-hal kritis yang mesti juga diberikan pada sekolah-sekolah dasar di Jepang? Bisa dipahami nggak, Sat? Iya, Pertanyaannya. iya. Jadi gini Baik. loh, kita Baik. ini kan orang mukmin ini mengambil hikmah dari mana saja. Hikmah itu dholatul mukmin. Harta orang mukmin yang hilang. Ya, dan memang apa namanya, dimanapun kita ketemu ya kita ambil. Orang Jepang dalam beberapa hal, apakah lebih beradab? Iya, dalam hal tadi disiplin, kerjasama, ya, melatih kesabaran, itu dilatih memang. Dan sebetulnya pendidikan Islam itu ya seperti itu kan. Kalau anak-anak itu dilatih disiplin aja gitu ya, dari bangun tidur, adab masuk kamar mandi, adab bagaimana menjaga fisik, ya, adab makan, adab dia apa menjaga kesehatan. Itu sebetulnya Islam lebih canggih sebetulnya adabnya itu. Iya kan? Sekolah masalahnya sekarang ini kan sekolah-sekolah kita belum ada laporan tuh. Nah ini tuh Pak Habibie tolong jadi lembaga Dewan Dakwah ini sekolah Dewan Dakwah itu anak ya datang ke sekolah menurut saya harus bawa laporan adab itu. Jadi pulang sekolah kasih dia buku laporan. Jadi nanti dia ngisi ya waktu mau tidur baca doa enggak? Ya tidak itu. Bangun tidur baca doa enggak gitu kan? Sholat subuh iya atau tidak ya. Jadi doa makan pagi ya tidak. Nah, sambil dia ke sekolah tadi itu diserahkan ya tanda tangani orang tuanya. Itu keren tuh. Sebetulnya kan Sudah itu itu. adab itu disiplin kan? Iya kan? Adab itu disiplin. Nah itu sebetulnya di Jepang dilakukan begitu. Makanya kan saya dulu kan ketika saya memberi nama pesantren Shaolin al Islam itu terinspirasi film Karate Kid itu. Ketika anak naruh jaket nggak bener di lantai, kan diambil tuh. Disuruh ngambil, dipakai, dicandelkan. Diambil lagi, dipakai, dicandelkan. Itu berapa hari dia dilatih hanya supaya naruh jaketnya bener kan gitu. Itu kan bagian dari disiplin. Nah, sebenarnya kita punya kan ajaran yang lebih canggih dari Jepang tadi. Nah, jadi harusnya yang begitu. Cuma Jepang adabnya dia nggak menyeluruh, kan nggak sempurna. Ya, mereka nggak dilatih beradab sama orang tua, ya sopan santunnya. Nggak ada mereka mendoakan orang tua, apalagi adab pada Tuhannya. Nah, itu. Nah, kita nggak begitu. Adab kita ini lengkap. Ada pada Berarti Allah, ada pada Rasul, gitu ya. Itu hanya Ustaz, berarti sebagian ya, jujur, ya itu ya kan. Gimana? adab itu berarti maksudnya zohiron wa batinan ya, pola pikir termasuk kemudian praktek-praktek keseharian tadi, begitu kan ya? Ya, adab kan memang lahir dari ilmu yang benar tadi, yang hikmah tadi. Ya, nggak bisa adab itu apa namanya tanpa ilmu, tanpa hikmah tadi nggak bisa. Ya harus memang berdasarkan apa kebijakan. Karena adab ini ada kaitannya dengan ketepatan. Misalnya contoh ya, ada kan kadang-kadang mahasiswa kita itu ada tamu nih, ya kan? Eh, Silahkan apa namanya, jadi silahkan maju ke depan gitu lah. Nah itu kan kurang sopan sebenarnya. Kalau adab ya harusnya kan dimohon para tamu sekalian ya maju ke depan kan ini orang-orang tua ya orang ulama-ulama orang-orang yang harus dihormati gitu ya. Jadi disamakan dengan temennya gitu ya. Silakan Bapak mengambil makanan. Nah itu kalau orang Jawa ya, waduh itu monggo dipun aturi dahar. Nah itu paling tinggi kan ya. Monggo nedo, ah itu agak menengah ya. Yuk mangan yuk. Ah itu. Jadi adab
berbahasa ini penting. Ya, kita pakai peci aja ada adabnya kan. Kan beda ya, kita pakai peci gini nih. Kalau kita pakai peci begini kan beda udah ya kan. Peci aja ada adabnya. Jadi ini adab ini ya. Jadi dia misalnya apa namanya ikut MTQ gitu ya, musabaqah tilawatil Quran. Dia pakai helm. Meskipun bacaannya bagus banget tapi dia baca Quran pakai helm kan bermasalah itu. Meskipun boleh nggak ada larangan. Nah, itu adab. Nah, itu contoh ya Pak Ibi ya. Jadi adab ini dari akidah ya Iya, tidak menyekutukan Allah itu ada pada Allah ya, ada pada Rasul, ada pada ulama, ada pada orang tua, ada pada guru, ya, sampai ada pada buku. Nah, ini kan luas ya. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan insya Allah pada episode berikutnya. Jadi kita simpulkan ya kalau kita mau insya Allah 2045 ya umat Islam memimpin di semua sektor di negeri kita ini. Apa kuncinya? Kuncinya tentu SDM umat Islam harus yang terbaik. SDM itu akan terbaik kalau pendidikannya terbaik. Pendidikannya terbaik kalau gurunya terbaik. Dan guru terbaik itulah yang dimaksud dengan guru yang beradab. Jangan ragu-ragu, jangan pelit ya untuk memberikan anggaran yang besar ya untuk melahirkan guru-guru beradab. Ya, kalau orang cuma tamplek-tamplekan bulu angsa gitu ya, manjat tebing, ngangkat besi, itu pelatihnya dibayar mahal. Nah, itu guru-guru beradab ini ya harus dilatih oleh orang-orang yang hebat, para pelatih juga, para guru-guru yang beradab yang hebat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Dr. Adi Anusa ini yang sudah memaparkan tema kita di pertemuan yang ke-31 di malam hari ini, Ngaji Pendidikan Dewan Dakwah dengan tema Guru Beradab, Kunci Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu bermanfaat dan dipersilahkan nanti kepada para Bapak Ibu, para pemirsa yang setelah mendengarkan nanti paparan dari beliau, kalau ada pertanyaan dipersilahkan boleh chat ya melalui nomor saya di grup WA Ngaji Pendidikan, grup audien. Nanti insya Allah pekan depan akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian insya Allah dalam seri berikutnya di seri yang ke-32. Terima kasih Ustaz sekali lagi, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan Ibu yang di kampung juga benar segera sehat Ustaz. Amin, amin. Mohon doanya. Ya, terima kasih. Kita akhiri acara malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. La ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pembicara mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.